Bagi saya, seorang coach dan mentor adalah layaknya seorang dokter. Kode etik yang utama yang perlu kita jaga sebagai seorang coach adalah menjaga seluruh kerahasiaan dan informasi yang kita peroleh dari kliennya. Mengapa demikian? Karena integritas sebagai seorang coach dan mentor adalah yang utama di hadapan para kliennya. Saya bersyukur memiliki kemampuan dan pengalaman membantu banyak pengusaha di Indonesia. Sekitar 8 tahun saya mendampingi para pengusaha di Indonesia. Sekitar 70% sampai 80% yang saya dampingi telah berhasil mencapai mimpinya yang awalnya tidak mungkin menjadi terwujud. Sekitar 20-30% yang belum berhasil. Mengapa demikian? Karena tantangan terbesar buat pengusaha adalah apakah mereka mau merubah cara pikir mereka, tindakan mereka, dan habit mereka. Karena saya percaya bahwa sebagian besar keberhasilan tergantung dari habit yang mereka punyai. Buat saya, dipercaya atau diakui menjadi number one business coach dan mentor buat para pengusaha bukanlah tujuan akhir, tetapi itu adalah sebuah tanggung jawab dan pengakuan yang perlu saya jaga sehingga saya mau terus membina diri saya menjadi lebih baik sehingga saya bisa berdampak lebih positif lagi buat para pengusaha di Indonesia pada khususnya. Jika Indonesia ingin menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar nomor 5 di dunia, maka nomor 1 adalah syarat utamanya adalah sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kualitas di sini bukan cuma masalah kualitas dalam hal kepintaran, tetapi juga dalam pola pikir dan pola perilaku. Kenapa demikian? Karena kecerdasan yang kita miliki tidak akan ada gunanya jika kita punya attitude yang buruk. Tetapi dengan kecerdasan yang rata-rata, tetapi dengan attitude yang luar biasa, maka keberhasilan sudah ada di genggaman kita sebetulnya. Menurut saya ada 3 hal utama yang penting untuk dimiliki oleh para pengusaha di Indonesia yang ingin berhasil. Yang pertama adalah pola pikir yang positif. Yang nomor 2 adalah kemampuan untuk menjadi seorang pengusaha yang benar. Yang ketiga adalah keinginan yang besar untuk melakukan massive action di Anda punya bisnis dan kehidupan. Mengapa demikian? Karena saya percaya bahwa setiap orang di dunia ini memiliki hak yang sama untuk berhasil. Tinggal sekarang seberapa besar kemauan dan keinginan kita untuk meraih kita punya hak tersebut. Di masa pandemi seperti ini, ada 2 hal yang perlu kita miliki sebagai pengusaha. Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan kita punya seluruh tim. Yang nomor 2 adalah memiliki key performance indicator yang jelas dan terukur. Dengan demikian, dimanapun kita punya tim berada, kita mampu mengukur mereka punya performance kerja sebetulnya. Berdasarkan pengalaman hidup saya, tujuan hidup yang jelas adalah penting. Mengapa demikian? Ketika kita ingin mencapai kita punya keberhasilan, di dalam perjalanannya pasti kita akan menemukan banyak rintangan dan tantangan. Ketika menghadapi itu, kita memerlukan semangat atau bahan bakar. Nah, dari mana saya bisa memperoleh itu? Adalah dari tujuan hidupnya saya yang benar dan jelas. Ada quote bagus yang saya pernah temukan di internet bahwa tragedi umat manusia bukanlah kematian, tetapi mereka hidup tapi tanpa tujuan yang jelas. Satu formula berhasil di hidup saya dari dulu sampai sekarang adalah mudah. ATM namanya, amati, tiru, modifikasi. Jika kita ingin mencapai sesuatu, mimpi yang besar misalkan, mudah caranya, lihatlah siapa orang yang sudah mencapai mimpi tersebut, amati apa yang dilakukan, tiru apa yang baik dari dia, dan modifikasi apa yang kurang dari dia. Dan saya bisa garansi kepada Anda bahwa apapun mimpi yang Anda mau capai, jika Anda lakukan apa yang saya lakukan, Anda mampu mencapai yang Anda inginkan. Lakukanlah amati, tiru, dan modifikasi. Satu formula yang saya akui dan sampai sekarang masih berhasil saya terapkan adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jika kita ingin mencapai sebuah mimpi, mudah caranya, yaitu adalah carilah orang yang sudah mencapai mimpi yang kita mau capai, tirulah apa yang bagus dari dia,
lihatlah apa yang baik dari dia, tetapi perbaikilah atau modifikasilah apa yang kurang baik dari diri dia, sehingga kita bisa mencapai apa yang dia sudah capai.